Jadi yang pertama saya ingin coba memasang untuk tegangan khusus di bagian protek. Tapi ini bukan bertipe D. Kalau bertipe D dipakai semua untuk di bagian tegangan ini. Sebelahnya untuk di bagian bias tipe power bertipe D. Yang sebelahnya ini khusus untuk di bagian protek ataupun fan DC-nya. Jadi di sini saya coba memasukkan tegangan khusus untuk di bagian protek dulu, belum masuk ke bagian elko. Jadi sekarang saya pasang. Oke, coba perhatikan, kipas langsung main, protek juga main. Jadi kipas tidak bakalan kebakar dan putarannya tidak begitu laju juga karena terbagi dengan tegangan protek. Kalau sahabat sistem seperti ini mengambil dari tegangan ekstra untuk protek, tapi ada menimbulkan suara dengungan. Jadi sahabat bisa mengambil CT di bagian atau ground di bagian protek ini atau kipas ini, boleh sahabat gabungkan langsung ke bodi, maka suara dengungan itu langsung hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun sahabat-sahabat Dadang Ismail. Jadi jangan lupa dukung juga channelnya Ismail Dadang Family. Jadi di situ setiap kegiatan di luar tentang power, acara-acara di luar khususnya manggung atau lain sebagainya, jadi saya upload di channelnya Ismail Dadang Family, ataupun acara-acara nikahan, acara jalan-jalan dan lain sebagainya, pulang kampung. Jadi sahabat bisa saksikan di channelnya Ismail Dadang Family. Jadi jangan lupa dukung dan subscribe channelnya Ismail Dadang Family juga. Jadi di sini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang sebuah power ini menggunakan trafo 30 ampere ini, kabel cas ini, dan menggunakan elko sebanyak 16 buah. Jadi power ini permintaan dari Pak Bos kita yang berada di Wajo untuk karakter speaker 18, khususnya untuk di bagian sub. Jadi trafonya menggunakan 30 ampere. Jadi di sini kebetulan ada garapan, jadi saya memenuhi permintaan atau pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat yang sudah bertanya bagaimana cara memasang tegangan ekstra untuk di bagian protek ataupun untuk di bagian power-power yang bertipe D. Jadi kebetulan ada garapan trafo 30 ampere, jadi saya buatkan sekaligus untuk sahabat-sahabat yang sudah bertanya. Yang belum saya jawab atau yang belum saya buatkan videonya, mohon maaf, mungkin belum ada garapan untuk di bagian power-power sesuai dengan permintaan dari sahabat. Jadi kalau memang pas ada garapan, pasti saya buatkan untuk sahabat-sahabat. Jadi kali ini saya ingin berbagi untuk satu video ini tentang bagaimana supaya teman-teman itu tidak mendobelkan trafo untuk di bagian protek ataupun di bagian kipas. Biasanya teman-teman itu menambahkan lagi satu trafo khusus untuk di bagian kipas, entah itu untuk di bagian protek. Oke sahabat-sahabat, jangan lupa dukung channelnya Ismail Dadang Family. Jadi sebelum kita masuk ke bagian topik videonya, kita ngopi dulu sahabat-sahabat. Mantap. Jadi buat sahabat-sahabat, hari ini lagi garap power pesanan dari Pak Bos kita yang berada di daerah Wajo. Jadi Pak Bos kita ini minta trafonya yang 30 ampere. Tuh, 30 ampere dengan voltase paling besar di sini yaitu ukuran 56. Jadi untuk powernya ini di sini saya menggunakan elko sebanyak 16 set per mono, 16 buah maksudnya. Jadi untuk elko-nya ini 16 buah. Sementara untuk di bagian transistor di sini saya menggunakan 12 set per mononya, sama kiri kanan. Jadi kalau untuk di bagian drivernya itu saya menggunakan OCL 506 full brick atau full modifan. Jadi di sini lumayan modifan karena untuk mencapai hasil karakter suara sub. Tapi untuk suara sebuah power ini flat atau netral, mau dibikin mid boleh, mau dibikin high boleh, mau dibikin low boleh, mau dibikin sub boleh. Nah, kenapa harus saya modif? Supaya kalau untuk karakter sub itu dia tetap bertenaga. Jadi jangan sampai karakter low karakter sub ya loyo. Nah, itulah yang perlu kita
elakkan, jangan sampai untuk karakter sub dia tidak bertenaga. Untuk sementara untuk karakter-karakter yang lain seperti mid, seperti low itu dia bertenaga, berarti power ini tidak sukses perakitannya. Tapi kalau semuanya masuk, karakter low oke, karakter sub lebih oke, berarti power ini sukses perakitannya. Karena mubazir sangat kalau menggunakan trafo 30 ampere seperti ini, tidak bisa untuk karakter sub. Dan untuk spekar 18 dikali 4 ini sangat mantap sekali. Ini benar-benar karakternya sub. Jadi di sini untuk bel ini saya menggunakan box dengan ML238 seperti ini. Jadi ukuran boxnya lebih tinggi karena trafonya ini lumayan tinggi juga, yang 30 ampere. Jadi seperti inilah untuk isi di dalamnya. Jadi di sini sudah ada perkabelan yang sudah saya siapkan untuk CT dan untuk tegangan. Nah, seperti ini. Sementara di sini juga ada kabel-kabel yang sudah saya persiapkan untuk tegangan listrik dan tegangan protek di bagian belakang sekaligus tegangan kipas. Nah, video saya kali ini memenuhi permintaan dari sahabat-sahabat karena ada sahabat yang bertanya, "Bang, saya menggunakan trafo 20 ampere. Apakah kipas tidak bermasalah atau protek tidak masalah kalau saya ngambil dari ekstranya trafo? Kan itu trafonya besar," kata sahabat kita. Iya, seperti ini. Jadi di sini ada ekstranya, ada 18, 15 CT. Jadi seperti ini. Dan sekaligus saya ingin menjawab pertanyaan sahabat lagi yang merakit power bertipe D dengan menggunakan trafo 30 ampere. Pertanyaannya, "Bang, saya menggunakan trafo 30 ampere untuk kit, saya menggunakan power yang bertipe D." Nah, pertanyaan saya, apakah di bagian bias tegangan atau tegangan bias 12 volt itu boleh atau tidak mengambil di bagian tegangan ekstra ini? Jadi untuk sahabat-sahabat yang merakit sebuah power yang bertipe D biasanya memang menambahkan lagi satu trafo, biasanya pakai 1 ampere atau 2 ampere untuk di bagian tegangan bias, khususnya di bagian tegangan 12 volt. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat untuk merakit power yang bertipe D yang ada menggunakan tegangan 12 voltnya ini, sebaiknya sahabat jangan menambahkan. Karena di sini ada CT. Jadi untuk sebelahnya ini CT dan 15 sahabat gunakan untuk protektor, karena toleransinya 12 volt dengan 15 volt hanya berbeda 3 volt. Jadi masih aman untuk di bagian kipas dan di bagian protek. Jadi tidak bakalan terbakar kalau pemasangannya betul dan supply atau power regulatornya itu betul untuk di bagian kipas ataupun di bagian protek. Terus untuk CT yang sebelahnya ini sahabat bisa menambahkan satu regulator lagi untuk yang bertipe D-nya, CT dan 15, dan sahabat harus menggunakan IC 78012 7812 maksudnya 7812 boleh sahabat pasang. Jadi sahabat buatkan satu set regulator, khususnya 2 buah elko, boleh menggunakan elko yang voltnya 25 volt, boleh menggunakan elko yang 35 volt dengan ukuran UF-nya boleh menggunakan 2200, juga boleh menggunakan 1000. Yang penting voltnya itu boleh dari 16 volt sampai ke 35 volt, boleh. Jadi sahabat tambahkan lagi IC 7812 untuk menaikkan, untuk menurunkan tegangan supaya tidak melebihi dari tegangan kit draper yang bertipe D khusus di bagian biasnya. Jadi seperti ini yang ada ekstranya, jadi boleh sahabat gunakan. Jadi sebelah sini sahabat bisa menggunakan untuk kipas, sebelah sini sahabat bisa untuk menambahkan untuk yang khusus di bagian bertipe D. Karena kenapa saya buat video ini, karena ada kebetulan ada garapan trafo 30 ampere. Oke, sekarang saya ingin coba memasang sebuah power ini. Oke, kita kemas dulu kamera. Oke, jadi sekarang saya ingin praktekkan buat sahabat-sahabat. Jadi ini kabel khusus di bagian protek sekaligus tegangan untuk kipas kiri kanan di bagian belakang. Jadi kabel ini yang merah hitam ini khusus untuk di bagian tegangan protek dan tegangan kipas 2 buah. Ini kipas menggunakan 12 volt dengan ukuran 12 cm. Jadi sekarang saya coba masukkan di bagian trafonya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama saya ingin coba memasang
untuk tegangan khusus di bagian protek. Tapi ini bukan bertipe D. Kalau bertipe D dipakai semua untuk di bagian tegangan ini. Sebelahnya untuk di bagian bias tipe power bertipe D, yang sebelahnya ini khusus untuk di bagian protek ataupun fan DC-nya. Karena untuk sebuah ekstra ini kurang lebih 1 ampere aja, sahabat bisa pastikan ini untuk di bagian lilitannya ini. Jadi dia kalau dia tidak menggunakan sebesar 30 ampere juga, dia di sini hanya menggunakan 1 ampere. Jadi kan sayang kalau sahabat menambahkan lagi dengan trafo 1 atau 2 ampere. Jadi saya rasa tidak perlu juga untuk menambahkan trafo tambahan, sementara ini tidak sahabat gunakan. Oke, ini untuk kipas. Jadi di sini CT-nya, di sini tegangannya. Oke, sekarang kita kembalikan. Nah, di sini ada kabel untuk di bagian tegangan 220 volt AC, khususnya tegangan listrik. Oke, 1 sudah nih untuk tegangan 220. Terus di sini tegangan untuk 0. Nah, seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Jadi untuk tegangan 0 ini dari stop-start ini. Begitu stop-start ini main, langsung menyuplai ke bagian 0. Sementara yang 220 nih, langsung ke saklar bagian depan ini. Sebagai pemutus hubungan. Oke, jadi untuk selanjutnya di sini saya coba memasang atau memasukkan tegangan listrik dulu untuk di bagian kipas. Oke, jadi di sini saya ingin coba memasukkan dan membuktikan bahwa dengan sahabat-sahabat oke, jadi di sini posisinya nampak semua, kipas semuanya nampak. Jadi di sini saya coba memasukkan tegangan khusus untuk di bagian protek dulu, belum masuk ke bagian elko. Jadi sekarang saya pasang. Oke, coba perhatikan, kipas langsung main, protek juga main. Jadi kipas tidak bakalan kebakar dan putarannya tidak begitu laju juga karena terbagi dengan tegangan protek. Jadi protek itu 12 volt, kipas juga 12 volt, hasilnya dia sama-sama 12 volt. Jadi toleransi permintaan 12 volt itu hanya ditambah 3 volt saja. Saya rasa tidak masalah untuk di bagian tegangan-tegangan kipas seperti yang saya lakukan. Jadi tidak perlu sahabat menambahkan lagi 1 trafo khusus untuk protek, 1 trafo khusus untuk kipas. Jadi saya rasa tidak perlu seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, saran saya sebaiknya membeli trafo itu ada tegangan ekstranya. Jadi tidak boros, sudah kita beli di bagian trafo, lalu kita beli lagi trafo 1 ampere atau 2 ampere untuk di bagian tegangan khusus di bagian protek ataupun di bagian kipas. Jadi seperti itulah hasil dari pemasangan menggunakan tegangan ekstra dari trafo yang 30 ampere ini. Jadi video ini saya buat hanya sekedar menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, karena ada pertanyaan sahabat-sahabat yang melalui WA tentang bagaimana pemasangan atau penambahan atau supaya semuanya pada aman, protek aman, kipas aman. Nah, sedikit lagi saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat. Kalau sahabat sistem seperti ini mengambil dari tegangan ekstra untuk protek, tapi ada menimbulkan suara dengungan, jadi sahabat bisa mengambil CT di bagian
atau ground di bagian protek ini atau kipas ini, boleh sahabat gabungkan langsung ke bodi, maka suara dengungan itu langsung hilang. Oke, sahabat-sahabat, jadi seperti itulah hasil dari sebuah perakitan atau cara pemasangan sebuah power untuk menggunakan trafo-trafo besar. Jadi kali ini saya buatkan video sesuai dengan pertanyaan sahabat-sahabat dan sekaligus ada garapan. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi buat sahabat-sahabat, atau mohon maaf juga, dan video ini tidak maksud hati untuk menggurui sahabat-sahabat yang senior khususnya di luar sana. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman khusus buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya, itu pun versinya versi Ismail Dadang. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.